Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dari kelompok 12 yang materi yang berjudul dengan Fiqhul Lughatil Muqarron, yaitu fikih bahasa perbandingan. Adapun di kelompok 12 berjumlah 4 orang dengan saya sendiri, Taufik Hidayat, dan Ridho Putra, kemudian Ani Sah Jihansari, dan Wahijah Mai Erlangga. Baik, untuk yang pertama akan membacakan materi yaitu saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Minal malwafil ilmi lughatul lughah an yunqallu innal qarnil tashih asyarkana wa asyrul ladzi rosatin tarihiyati wal muqaranatul lughah. Hal yang umum dalam linguistik untuk mengantarkan bahwa abad ke-19 adalah era studi sejarah dan perbandingan bahasa. Wabi wajahi akhasil lughatil hindu Urubiyah, khususnya bahasa Indo-Eropa, ini sebagian besar dibenarkan. Namun ini tidak berarti bahwa tidak ada penelitian sejarah berdasarkan perbandingan bahasa yang dilakukan sebelum waktu ini. Wahadza amara musawhi bisakli kabir, walakin hadza la ya'ni annahu lam tajri qabla hadzal waqti bihausi tarihiyati syaqumu ala muqaranatil lughat, wala anna kullul juwani bil ukhra li ilmil lughati fadtama tujahilaha hilalul qarni tasihi asyar, walakinal ma'alatu hiya anna hadzal qur'ani qad saharu taturul mufahiman nadhariyah wal munahijiyati al hadisati li ulumul lughatil tarihi wal muqarin, kama anna tarkizil akbaril hujudi al ilmiyati wal muqaddarati al ilmiyati fi ilmil lughati kana mukarrisan li hadzal janibi min nal mawdi'i aksharu min khairi min jawani. Atau bahwa semua aspek linguistik lainnya diabaikan selama abad ke-19. Tetapi masalahnya adalah bahwa abad ini menandai perkembangan konsep teoritis dan metodologis modern dari linguistik historis dan komparatif, serta fokus terbesar dari upaya ilmiah dan kemampuan ilmiah. Dalam linguistik dikhususkan untuk aspek subjek lebih dari aspek lainnya. Karena min natani jil qoriqatil imati watadbiqiha fi maidanil adabi wal lughati wan nahwiyati wa khairuka
wa khairu dzalika mina alwan al ma'rifatu anna dohrat bihursil muqarinat. Dan salah satu hasil dari metode ilmiah dan aplikasinya dalam bidang sastra, bahasa, tata bahasa, dan jenis ilmu pengetahuan lainnya adalah muncul penelitian komparatif. Untuk yang al-awal, tahrifu ilmul lughatil muqarrin. Tidak ada perbedaan antara bahasa linguistik komparatif dan linguistik historis. Karena ilmu lughatil maqarun bima'humil qarnut tasihu asyar yakni tamaman ilmu lughatil tarihi. Tidak ada perbedaan antara bahasa linguistik komparatif dan linguistik historis. Wala farqa baina ilmul lughatil muqarrin wa ilmul lughatil tarihi. Maudu'u ilmu lughatil muqarrin dara'asatil duhirul sauti was-sarfiyah wan nahwiyati wal mu'jamiyati fil lughatil muntamiyah ila usrah lughawiyatu wahidati au farhi min afrahil usari al-lughawiyah wal hadah wa hidza yaqumul munhajil muqarrin fi alamul lughatil ala asasin tusonifin al-lughati ila usyra. Dan subjek linguistik komparatif adalah studi tentang fenomena fonemik, formologi, tensis, dan leksikal dalam bahasa yang termasuk dalam satu rumpun linguistik atau cabang rumpun bahasa yang sama. Oleh karena itu, pendekatan komparatif dalam linguistik didasarkan pada pengklarifikasian bahasa ke dalam rumpun. Kemudian wa nandori ila ulami lughatil tarikhi min ba'din nauhi ala annahu dirasati muqarrinah wa fi ilmul lughatil muqarrin la budda an takuna munaka ila ihtimami bi muqarrinati lughataini au aksar wa ya'tamilu akmil lughatil muqarrin alal muqarrinati idahil ilaqani tariyuhiyati baina lughat mu'inati wa husrin aujuhil tasyabih bainal fal mukhtalifah dunu i'tibari lil amilit tarikhi. Dalam beberapa hal, kami melihat linguistik sebagai studi komparatif. Dalam linguistik komparatif, harus ada keterkaitan untuk
membandingkan dua bahasa atau lebih. Linguistik komparatif mengandalkan perbandingan untuk memperjelas hubungan historis antara bahasa tertentu dan membatasi kesamaan antara bahasa yang berbeda tanpa mempertimbangkan fakta historis. Dari saya sekian, kemudian dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian وعرف العلماء الأوروبيون في القرن التاسع عشر أيضا أن العربية تنتمي إلى أسرة اللغات السامية التي تضم أيضا اللغات العبرية والأرامية والأكادية والحبشية. Para sarjana Eropa pada abad ke-19 juga mengetahui bahwa bahasa Arab termasuk dalam rumpun bahasa Semit, yang juga mencakup bahasa Ibrani, Aram, Akkadia, dan Abyssinian. Wa qad tamakanul ulama min taqsimil lughati al-mukhtalifati ila asrati aw fasaila bimaqarinati hazihi lughat wa iktishafi awjaha al-tashabuhu binaha minal jawanib al-sawtiyah wal-sarfiyah wal-nahwiyah wal-ma'ajamiyah. Ilmuwan mampu membagi bahasa yang berbeda menjadi keluarga atau faksi dengan membandingkan bahasa-bahasa ini dan menemukan kesamaan di antara mereka dalam hal aspek fonemik, morfologi, tata bahasa, dan leksikal atau bisa disebut juga dengan makna kata. Wa wujuda jawanib shibhu asasiyah baina adadi minal lughat ma'nahu annaha inzaharat min asli wahidin mushtaraka ay minal lughat al-ula allati kharajat anha hadhihi al-lughat ala marra at-tarikh. Kehadiran aspek semi dasar di antara sejumlah bahasa berarti bahwa mereka diturunkan dari satu asal yang sama, yaitu dari bahasa pertama, dari mana bahasa-bahasa ini berangkat sepanjang sejarah. Selanjutnya, wajadal ulama zawahir mustarikah fil lughat al-muntashirah usrati lugawiyah wahidati kharajat lugataha an lugat qadimah muftaradah atlaqa 'alaiha al-ulama ismul lugat al-hindiyah al-urubiyah al-ula proto-indo-eropan. Para ilmuwan menemukan fenomena umum dalam penyebaran bahasa dari satu rumpun bahasa yang bahasanya muncul dari bahasa yang dianggap kuno yang oleh para sarjana disebut bahasa proto-indo-eropan. Wa wajadal ulama al-lughat al-arabiyyah wal-ibriyah wal-finiqiyah wal-akadiyah wal-habsyiyah tahmilu ba'da al-khasa'is al-asasiyah al-mushtarikah fastantij al-ulama annaha lughati tushkilu usratu lugawiyah wahidati wa annaha indaharat man asli wahidin atlaku alaihi al-lughatu samiyah al-ula proto-semitik au ursemitik. Satu dan itu diturunkan dari satu asal yang mereka sebut proto-semit atau ursemitis. Wa muqarinah al-lughat al-mukhtalifati al-muntamiyah ila usratu lugawiyah wahidah maudu'ul bahsu fil ilmi lughatil muqarrin. Perbandingan berbagai bahasa yang termasuk dalam satu rumpun bahasa adalah subjek penelitian di komparatif linguistik atau bahasa masa kini. Bismillahirrahmanirrahim.
Fa'ilmul lughatis samiyatil muqarani yuqarinul lughatil akadiyati wal ajribiyati wal ibariyah wal finiqiyati wal aramiyati wal arabiyatil junubiyah wal ibariyati shimaliyah wal habasyiyah. Maka ilmu bahasa Samiyah masa kini atau linguistik semitik komparatif membandingkan bahasa Akkadia, Agribian, Ibrani, Fenisia, Aram, Arab Selatan, Ibram Utara, dan Habasyiyah. Li'anna hadhil lughati takunu usratan lughawiyatan wahidatan. Karena bahasa-bahasa ini membentuk satu rumpun bahasa. Wa ilmul lughatil hindiyati urubiyatil muqaranu yabhathul lughati mukhtalifati allati tadkhulu fi itari hadhil usratil lughawiyati. Linguistik Indo-Eropa masa kini meneliti berbagai bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa ini. Wa tadumu usratul lughatil hindiyatil urubiyati adadan minal furu'il lughawiyah. Rumpun bahasa Indo-Eropa mencakup sejumlah cabang linguistik. Ahammuha ghur'u Jermaniyu. Yang terpenting adalah implatansi Jermanik. Wal far'u Rumaniyu dan cabang Romawi. Wal far'u Salafiyu wal far'u Iraniyu wal far'u Hindiyu. Dan cabang Salafi, cabang Iran, dan cabang India. Waqad addat kasratul lughati hadhihi usrati ila ihtimamin ba'dil ulama'i bil muqaranatil lughawiyyati fi itari far'in wahidin min afra'iha katsirati. Banyaknya bahasa dalam rumpun ini telah membuat beberapa sarjana tertarik pada perbandingan linguistik dalam kerangka salah satu dari banyak cabangnya. Fa'ilmul lughatil Jermaniyah al-muqarani yabhathul lughat al-almaniyati wal injiliziyah wan nurudiyah tilqadimah wad danmarkiyah wa ghairu dhalika minal lughati wal lahajatil lati tadkhulu fi hadzal far'i. Linguistik Jermanik masa kini atau komparatif mempelajari bahasa diantaranya yaitu Jerman, Inggris, dan Norse kuno, dan Denmark, dan lainnya dari bahasa yang termasuk dalam cabang ini. Wa ilmul lughati rumaniyati al-muqarani yabhathu al-lughatul latiniyatu wal lughatu wal lahajatul lati kharajata anha wa yatlaqu 'alaiha al-lughatu wal lahajatur rumaniyatu. Dan linguistik Rumania masa kini atau komparatif meneliti bahasa Latin dan bahasa serta dialek yang meninggalkannya dan disebut bahasa dialek Rumania. Wa tadumul lughatur rumaniyatul haditsatu al-faransiyatu wal asbaniyatu wal italiyatu wal lughatu jumhuriyati Rumania
ila janibi adadin kabirin minal lahajati. Dan ini termasuk bahasa Rumania modern, Prancis, Spanyol, Italia, dan bahasa Republik Rumania, bersama dengan sejumlah besar dialek. Wa muqaranatu hadhil lahajati bil lughatil latiniyati wa bil latiniyati sa'biyati huwa majalul bahthi fi ilmil lughatir rumaniyatil muqarani. Dan membandingkan dialek-dialek ini dengan bahasa Latin dan Latin populer adalah bidang penelitian dalam perbandingan linguistik Rumania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan tugas dari fikih lughah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ilmu lughatis salafiyati al-muqarin fayabhasul lughatu ar-rusiyya wal bulundiyah wal aqraniyah wat tashikiyah was salufakiyah was sarbukuwasiyah wal bulgariyah. Fabayanul alaqatil arifin Fabayanul alaqatut tarikhiyah bainal lughati allati takunu far'an lughawiyan wahidan au usratan lughawiyatan wahidan huwa majalul bahthi lughatil muqarin. Adapun linguistik Salafiyah komparatif mempelajari bahasa Rusia, Polandia, Ukraina, Ceko, Slovakia, Serbia dan Bulgaria. Pabayanu alaqatut tarikhiyati bainal lughati allati takunu far'an lughawiyan wahidan. Maka menjelaskan hubungan historis antara bahasa yang membentuk cabang linguistik tunggal atau satu rumpun linguistik, wa huwa majalul bahthi fi ilmi lughatil muqarin, yaitu bidang penelitian dalam linguistik komparatif. Hunaka tariqatani mukhtalifatani litatbiqil muqaranati fil lughati wan nahwi. Fal ula tunassu ala anna al muqaranata tuaddi ila qawanina ammatan tatbitul mawaddu allati tata'arradu laha al muqaranah. Ada dua cara yang berbeda untuk menerapkan perbandingan dalam bahasa dan tata bahasa. Adapun yang pertama, fal ula tunassu ala anna al muqaranata tuaddi ila qawanina ammatan tudabbitul mawaddu allati taqtaridu laha al muqaranah. Yang pertama menyatakan bahwa perbandingan mengarah pada hukum umum yang mengontrol materi yang menjadi sasaran perbandingan. Wasaniyatu tuaddi ila bayani mulahazati wa tambihati tarikhiyatin. Dan yang kedua mengarah observasi meskipun masing-masing dapat diterima benar-benar. Itu. Wahatani at-tariqatani takhtalifatani al-wahidat anil ukhra ikhtilafan ammatan syamilan wa in kanat kullu minhuma maqbulatun sahihatun.
Kedua metode ini berbeda satu sama lain secara umum, meskipun masing-masing dapat diterima dan benar. Al-ikhtitam, kesimpulan. Wa nastambitu huna ala anna ilmal lughatil muqarin huwa dirasatu zawahiri as-sutiyati was-sarfiyati wan-nahwiyati wal mu'ajjamiyati fil lughatil muntamiyati ila usratin lugawiyatin wahidatin aw far'in min afra' usratil lugawiyatil wahidah. Kami menyimpulkan di sini bahwa linguistik komparatif adalah studi tentang fenomena fonemik, morfologis, sintaksis, dan leksikal dalam bahasa yang termasuk dalam satu rumpun bahasa atau dalam cabang dari rumpun bahasa yang sama. Waqtiyaru ismul lughatil a'iliyati awil uswati minan nahiyati at-tarikhiyati mithlul lughatil hinda urbiyah innaha tatakawwanu minal lughatis sankaritiyah wal yunaniyah al qadimah wal latiniyah wal urlandiyah al qadimah was salafiyah al qadimah wal qutiyah tuakkidu bi syai'in la yaqbilul jadal in kulluha anna kulla hadhihi lughati qad insaba'an an lughatin wahidatin ghaira maktubatin imtaddat furu'uha min shimalil hindi ila islindah. Dan memilih nama rumpun atau bahasa rumpun secara historis seperti bahasa Indo-Eropa itu terdiri dari bahasa Sanskerta Yunani kuno, Latin, Irlandia kuno, Slavia kuno, dan Gotik. Wasyamalat mu'azzamun urba waqsaman kabiratan min junubin wa kadzalika fil lughati samiyati allati tatakawwanu minal lughatil kasirati, serta dalam bahasa Semit yang terdiri dari banyak bahasa. Nah, itulah yang termasuk daripada bahasa Slavia komparatif yang menjelaskan historis antara bahasa yang membentuk cabang linguistik. Itulah yang dapat saya bacakan dan dapat saya sampaikan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.